Miopia atau juga disebut rabun jauh adalah gangguan kelainan pada mata karena tidak mampu melihat dengan baik benda atau objek dari jarak jauh. Tak hanya orang dewasa, gangguan ini juga sering menimpa anak-anak. Miopia terjadi karena kondisi organ bola mata lebih panjang dari ukuran normal, di mana citra yang dihasilkan berada di depan retina ketika mata memipi atau mengembung dalam keadaan santai. Karena kelengkungan kornea tersebut, cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik sehingga objek jauh tampak buram. Penderita biasanya menggunakan lensa negatif atau minus untuk mengatasinya. Salah satu penderita miopia adalah Aura Kalisa. Gadis 10 tahun kelas 5 SD ini telah menggunakan kacamata sejak tahun lalu. Kacamata Aura berukuran minus setengah pada mata kiri dan 3/4 pada mata kanan. Sebelum menggunakan kacamata, Aura mengalami gangguan dalam belajar, khususnya membaca. Ketika aku suruh baca, kok tulisan bacanya loncat gitu loh, dari yang pertama langsung kedua. Aku bilang, kakak yang benar. Itu berapa kali-kali gitu. Akhirnya aku bilang sama suamiku, Pak kayaknya nih anak, ini dia ada yang salah. Aku bilang sama matanya, kenapa? Kayaknya minus mungkin. Ya udah ntar periksa deh ke dokter gitu. Selain kebiasaan, Aura berkacamata dipengaruhi oleh faktor genetik sang ibu. Agar minusnya tidak bertambah, Aura tidak pernah lagi membaca, menggunakan gadget, dan menonton televisi dalam posisi tidur. Seiring menggunakan kacamata, kemauan belajar Aura kembali meningkat. Alhamdulillah ada, benar-benar ada. Dia jadi baca juga. Tadinya kalau baca tuh harus suruh-suruh, mungkin karena dia agak-agak gimana ya baca. Tapi setelah pakai kacamata, dia sering baca, alhamdulillah nilainya juga baik, bagus. Selain Aura, ada pula Muhammad Fahri, bocah lelaki 11 tahun, kelas 6 SD. Fahri juga sangat bergantung pada bantuan kacamata. Tanpa kacamata, Fahri akan kesulitan melihat. Fahri adalah penderita miopia dengan minus 13 di mata kanan dan minus 12 pada mata sebelah kiri. Fahri sudah menderita mata minus sejak usia sangat dini. Sang ibu merespon cepat ketika Fahri mengalami sulit membaca dari jauh saat usia TK. Umur 3 tahun kalau lari suka nabrak pintu, nabrak gitu. Terus 4 tahun saya ke TK, guru yang kasih tahu kalau belajar maju terus saya dipanggil suruh periksain mata. Pas periksa mata pertama langsung minus 8, 9. Terus saya kan nggak yakin, saya periksa ulang lagi. Ternyata bener 8, 9, langsung tuh pakai kacamata pas TK. Tingginya minus pada mata Fahri sebagian juga dipengaruhi oleh faktor gen dari sang ibu. Dari dokter juga bilang faktor keturunan, bilang juga katanya dari lahir, nih udah dari lahir udah begini matanya minus kayak gitu. Faktor genetik adalah salah satu penyebab mata minus pada anak. Faktor lainnya adalah kebiasaan. Kebiasaan tersebut antara lain membaca dalam jarak dekat dan dalam posisi tidur. Otot mata sebagai pengatur fokus lama-kelamaan terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sehingga pada saat melihat objek yang jauh, mata tidak mendapat fokus yang baik. Hal lainnya adalah penggunaan gadget atau menonton TV terlalu dekat dalam posisi tidur dan jangka waktu lama. Pencahayaan ekstra kuat dan dalam waktu lama dari televisi maupun gadget membuat mata bekerja ekstra untuk menerjemahkan visual dari TV. Hal inilah yang memperberat kondisi progresif dari anak. Gejala anak menderita mata minus biasanya ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman melihat objek dari jauh. Anak biasanya secara tidak sadar sering memicingkan mata untuk dapat melihat lebih jelas, lalu sering mengucek-ngucek mata jika mata sudah lelah. Tak jarang dari anak-anak mengeluhkan pusing. Mata sebagai organ pendeteksi cahaya merupakan jendela jiwa yang turut menentukan masa depan anak yang gemilang. Dengan mengetahui sejak dini, anak dapat terhindar dari miopia. Rizka Ramdhani, Oswald Ninggolan melaporkan untuk NET. Dan untuk membahas mengenai kenali kelainan mata pada anak, kita telah mengundang Dr. Rose, spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Tapi sebelumnya juga kami mengundang Anda untuk menghubungi kami di 29546188 untuk Jabodetabek dan 021295461189 untuk di luar Jabodetabek. Selamat pagi, dokter. Pagi. Ini udah kesekian kali dokter Rose hadir di sini ya. Dok, kita mau bicara mengenai kelainan mata pada anak. Ada apa saja sih kelainan itu?
Sebenarnya banyak ya. Yang paling sering itu adalah mata rabun, ya, mata males, mata juling, bahkan sampai ke katarak, glaukoma, ke tumor mata. Bisa tolong dijelasin apa yang disebut dengan tadi? Mata males. Mata males. Mata males itu adalah mata yang kurang berfungsi dari sejak kecil akibat dari mata rabun. Ya, jadi awalnya mata anak itu lahirnya kan memang penglihatannya masih minimal. Tapi dengan berkembangnya usianya hingga 6 tahun, dia akan mengalami penglihatan yang maksimal. Di saat-saat itu adalah masa paling kritis. Sehingga kalau ada gangguan penglihatan dan tidak diatasi, maka saat dia berumur 6 tahun ke atas, matanya sudah tidak bisa dibantu dengan kacamata ataupun operasi ataupun tindakan lain. Kalau dari kecil itu artinya dari faktor genetik? Mungkin faktor genetik, mungkin faktor lain. Oke. Dan untuk mengetahui kalau misalnya memang anak ini mengidap gitu kelainan penyakit mata, karena kan mereka tidak mungkin tiba-tiba mengatakan kepada orang tuanya kan. Ya, itu bagaimana caranya, Dok? Ya, mungkin sebagai orang tua kita harus waspada kalau melihat anak kita dari kecil nonton TV dekat-dekat, ya maju-maju, kemudian matanya suka dipicingkan, atau dia suka mengucek-ngucek mata, karena dengan mengucek mata korneanya lebih datar, dia akan melihat lebih jelas. Atau dia akan miring-miring gitu. Jadi kalau tadi nonton TV, sebaiknya jaraknya itu berapa meter dari televisi? Ya minimal 2 meter. Minimal? Minimal. Artinya kalau kita bisa lebih dari itu malah lebih baik? Lebih baik, tapi tergantung ukuran gitu. TV-nya juga ya. Oh iya, 5 meter tapi TV-nya mungkin yang 14 inch itu ya nggak kebaca. Oke, ya terus kemudian kalau saya juga suka melihat tadi kan di tayangan ada anak-anak yang sering membaca itu di tempat tidur. Betul. Apakah itu juga ya di di baliknya ada bantal ataupun juga berkebalikan dalam keadaan terlentang. Itu berpengaruh signifikan nggak sih terhadap kesehatan mata anak? Betul, sebaiknya memang kalau saat membaca itu jangan sambil tiduran, tapi duduk tegak dan penerangan yang baik. Ya. Penerangan yang baik yang seperti apa? Penerangan itu sebaiknya lampunya di atas dan di belakang, jangan menyorot dari depan. Oh. Ya. Ini baru sekali nih, karena kan umumnya kalau anak belajar kan ada pakai lampu baca kan dari depan tuh, Dok. Betul, itu sangat merusak mata. Dan lebih baik membaca itu sebenarnya di outdoor dengan penerangan dari sinar matahari. Karena penerangan dari lampu itu berbeda sekali dengan sinar matahari. Aduh, Dok, properti mahal, Dok, nggak dapat tanah, Dok, ada bangunannya semua vertikal kan? Itu yang terjadi ya. Tapi tadi dokter sempat mengatakan bahwa ada penelitian menarik, boleh diceritakan sedikit, Dok? Oh ya, ada penelitian yang dilakukan profesor di Australia. Dia membandingkan anak-anak berusia 6 sampai 7 tahun di Australia dengan di Singapura. Anak-anak umur segitu sebelum mereka masuk ke masa sekolah, mereka dituntut untuk memiliki skill dalam hal komunikasi, dalam hal sosial ya, sehingga banyak aktivitas di luar. Sedangkan anak-anak di Singapura dituntut untuk bisa membaca, menulis sebelum umur 6 tahun, sehingga mereka banyak di rumah dituntut untuk menulis jarak dekat belajar terus. Nah, setelah dibandingkan saat mereka berumur 6 sampai 7 tahun, ternyata hanya 3% dari anak Australia itu yang mengalami mata rabun. Ya, sedangkan di Singapura hampir 30%. Wow. Nah, ini berarti ini juga catatan menarik untuk orang tua di rumah ya, untuk mengajak anak-anak untuk bermain di luar. Ya, betul. Itu nah, sebelum kita lanjutin, Nas dan juga dokter, ini sudah ada juga yang bergabung dengan kita. Kita tanya dulu ya dan kita sapa. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Tias di Surabaya ya? Iya, betul. Baik, silakan langsung pertanyaannya ke Dr. Rose. Iya. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Iya, saya punya anak bayi, masih umur 6 bulan. Betul. Ingin saya tanyakan gimana supaya bayi saya itu kesehatan matanya terjaga. Saya tahu kadang-kadang kalau dia ngeliat kan kontrol bola mata itu masih belum sempurna ya. Gimana supaya menjaga anak itu fokus pandangannya itu baik gitu, Dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Tias. Gitu. Yang pasti kalau 6 bulan dia belum bisa baca ya, Dok ya. Pasti. Gimana cara menjaga kesehatannya, Dokter Rus? Baik, anak usia 6 bulan dia hanya bisa melihat jarak 1,5 meter. Yang orang normal bisa lihatnya 60 meter. Sehingga dia hanya akan melihat jarak yang dekat saja. Nah, makanya saat itu jangan dikasih mainan yang sangat dekat sekali. Oh, oke. Yang di atas-atas itu biasanya diganggu betul. gitu kan? Karena matanya akan semakin dekat ya, melihat dekat itu matanya akan menjadi juling dan iya betul. Sebaiknya biasanya kan bayi-bayi itu saat pagi dibawa berjemur ya. Nah, itu bagus sekali.
Ya, dibawa berjemur dan bawa keliling-keliling melihat sekitarnya. Anak memang apa pengaruh dari matahari dengan mata anak? Dari penelitian bahwa sinar matahari itu memang baik untuk merangsang pertumbuhan saraf mata anak. Tapi kalau juling itu bisa disembuhkan nggak, Dok? Tergantung julingnya juga. Kalau yang kelumpuhan saraf itu tidak bisa. Tapi kalau yang mungkin kelemahan otot atau karena mungkin matanya minus atau rabun itu dengan kacamata kadang-kadang mata bisa lurus kembali. Oke. Kita akan kembali menyapa penelpon kita pada pagi hari ini dengan Ibu Ranita dari Banten. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan langsung. Saya mau menanyakan ini, Dok. Anak saya Februari ini 7 tahun. Saya lihat di sebelah mata kirinya itu sudah mulai ada kayak apa namanya? Apa yang merah-merah itu ya, Dok? Seperti apa, Bu? Kayak urat gitu. Oke. Itu kira-kira gejala apa, Dok? Tapi selama ini saya lihat tidak ada keluhan kayak dikucek-kucek. Tidak ada di kedap-kedip kalau nonton gitu. Cuman saya agak khawatir soalnya kayak ya itu udah agak panjang urat-uratnya gitu. Urat-uratnya itu di bagian bola mata yang Di putihnya itu ya, bagian Bu? bola mata. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu Ranita dari Banten. Kiri. Ya, baik. Mata yang merah seperti itu mungkin bisa karena kering. Karena anak-anak juga bisa mengalami mata kering. Dari kecil mungkin kalau kebiasaannya banyak membaca atau banyak main game, komputer, itu matanya juga bisa kering sehingga tampak urat-urat merah. Nanti setelah beristirahat akan jernih kembali. Oke. Kalau dengan asupan begitu, Dok, apakah ada pengaruhnya gitu makan wortel yang banyak untuk anak? Makan wortel itu tidak bisa untuk menyembuhkan mata rabun ataupun mata keringnya, tapi dia membantu supaya penglihatan menjadi lebih terang. Oh gitu. Ya. Tapi mungkin kalau orang mata keranjang bisa kali itu ya, Dok ya. Bisa lebih benar Itu gitu. bapaknya biasanya ya, bukan anaknya. Oke. Tapi sekarang kita bisa ya, Dok, maksudnya melihat secara kasat mata apabila anak ini memiliki kelainan pada matanya, atau memang harus ada riset yang lebih mendalam dulu untuk bisa divonis bahwa anak ini sudah memiliki kelainan? Sebenarnya dari rumah kita sudah bisa mengamati anak ini apakah mengalami rabun atau tidak. Caranya? Caranya, biasanya dia menolak untuk diajak aktivitas di luar. Dia suka bermain dengan permainan jarak dekat, membaca, ataupun nonton TV dalam jarak dekat atau main game. Itu harus dicurigai. Bila ditemukan seperti itu, apalagi suka memicing-micing, ya mungkin orang tua sebaiknya membawakan anaknya ke dokter mata untuk diperiksa. Kalau anaknya suka main game, tapi mainnya di luar? Di luar, di outdoor maksudnya. Outdoor, gimana tuh? Susah ya. Kalau di outdoor, kalau misalnya main, memang bisa. Iya kan, maksudnya kan bisa Adrian kayak bisa. contohnya ini pakai iPad atau game watch Ya, gitu kan. memang tuntutan zaman sekarang kan memang anak-anak juga ya ikut teknologi ya. Nggak Tapi apa-apa nggak sih? Ya, tapi jangan terlalu sering karena jarak 30 cm ke bawah ya untuk mata itu sangat berbahaya. Ya, itu akan memicu terjadinya progresivitas mata minus. Oke, ini kita saking serunya nih juga ada yang bergabung lagi bersama kita dengan Ibu atau Mbak Tessa di Cibubur ya kalau tidak salah. Iya, di Cibubur. Oke, iya silakan Ibu Tessa pertanyaannya ke Dr. Rose. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya mau nanya, Dok. Ya. Ya, bisa langsung Bu ini pertanyaannya. anak saya kan berumur 12 tahun. Kalau siang itu anak mata saya itu enggak merah, tapi kalau masih maghrib itu selalu dikucek-kucek jadi merah terus, itu gimana itu, Dok? Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaannya, Bu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau mata merah, sering gatel, ya itu memang harus ditanyakan sih sebenarnya ada riwayat alergi atau tidak. Karena anak-anak dengan riwayat alergi, baik yang sering pilek-pilek atau sering bersin-bersin ya. Nah itu kalau bermain di lapangan bola juga sering kena debu, itu juga matanya bisa alergi. Dan mengakibatkan gatel-gatel dan merah-merah. Selain alergi terhadap debu, bisa alergi terhadap apa saja, Dok? Alergi terhadap perubahan cuaca. Dari panas ke dingin. Kalau dari makanan, mungkin nggak? Dari makanan mungkin, tapi biasanya tidak
seperti itu. Makanan yang seperti buah apa yang atau- bisa menyebabkan adanya permasalahan pada mata anak? Mungkin makanan seperti seafood atau ada yang mengkonsumsi telur, ya ada yang biasanya yang alergi ya, itu bisa seperti itu. Oke, seafood kan jenisnya juga banyak dok. Ada yang dari ikan-ikanan sampai juga yang mungkin katanya high kolesterol gitu, udang, tiram, kepiting dan lain sebagainya. Seperti apa? Itu tergantung. Kalau yang memang alerginya terhadap udang, ada yang kepiting, itu memang tergantung tergantung. Jadi harus tes anaknya alergi kali ya? sendiri. Oh, Iya betul, harus tes alergi. oke. Kalau banyak dikucek-kucek itu kadang-kadang juga kalau kemasukan sabun itu gimana dok caranya? Nah kalau kemasukan sabun memang harus segera dicuci dengan air bersih sebanyak mungkin ya. Kalau memang masih ada iritasi atau merah rasanya perih, memang harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Saya masih ingat kalau saya ada kayak iritasi, Nas, waktu kecil saya dikasih dengan yang namanya bore Daun itu ya? water. Oh, bukan, ada tuh yang bore water yang pakai gelas mata. Oke. Itu sebenarnya boleh nggak sih digunakan dengan penelitian saat ini gitu loh? Ya untuk saat ini memang tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Iya betul. Oke, ada apa sih sebenarnya dalam bore water Karena tersebut? efek jangka panjangnya akan mengiritasi mata. Jadi sekarang ini apa? Kalau terjadi ada semacam iritasi yang ringan, langkah yang terbaik yang orang tua bisa berikan pada anak apa? Mungkin dicuci matanya ya dengan air bersih ya, kemudian bisa dibantu dengan tetes air mata buatan ya yang dijual bebas tapi tidak mengandung obat. Oke. Kalau daun telang itu ada pengaruhnya nggak dok? Karena itu kata orang-orang zaman dulu kan selalu Iya. dipakaikan daun telang itu. Saya Kan? malah belum pernah dengar tuh. Apa tuh dok? Mungkin tanya Mbak Baris lebih tahu ya. Mbak Janas. Yang sering dipakai itu mungkin daun sirih, ya bunga melati ya yang direbus ya. Tapi dari hasil penelitian itu memang agak sulit untuk menentukan konsentrasi yang tepat. Oke. Jadi air adalah ininya kunci pertamanya. Iya betul. Oke, kita akan kembali lagi menyapa. Ada penelpon lagi. Sepertinya ramai hari ini dengan Ibu Diah. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi Ibu Diah. Silakan langsung. Lia. Ya silakan pertanyaannya langsung ke Dokter Ros. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu. Iya, ini mungkin bukan soal anak, tapi mata saya sendiri. Beberapa minggu yang lalu itu di kening saya tuh kan rasanya sering, bahasa Jawanya tuh kemeng gitu dokter. Nah, terus saya serba salah, saya mau lihat deket atau mau lihat jauh tuh rasanya tetap capek di mata saya. Nah itu berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya saya pergi ke dokter, bukan ke dokter sih, ke periksa mata yang di optik itu. Nah terus di situ dari hasil pemeriksaan itu mata saya didiagnosanya ada silindernya, ada minusnya sama silindernya. Yang saya mau tanyakan itu kira-kira penyebabnya silinder itu apa ya dokter? Karena selama ini saya belum pernah pakai kacamata. Memang dulu sempat ada minusnya, tapi karena cuma sedikit-sedikit, cuma setengah, cuma 3/4 gitu. Jadi saya pikir saya masih bisa melihat normal. Saya nggak apa-apa, saya nggak pakai kacamata. Tapi beberapa minggu yang lalu setelah diperiksa ternyata ada silindernya gitu. Kira-kira penyebabnya silinder itu apa ya dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa dok penyebabnya? Penyebab silinder itu adalah kelengkungan dari kornea yang tidak simetris. Jadi kornea kita kan bentuknya bulat ya. Jadi itu ada diameter atas, bawah, kiri, kanan itu tarikannya tidak sama. Ya, sehingga menyebabkan cahaya itu jatuh ke mata terpecah. Tapi kalau untuk silinder itu bisa untuk disembuhkan? Ya, sembuhnya dengan kacamata atau lensa kontak. Artinya jadi benar-benar bisa normal kalau silinder? Ya, setelah dengan koreksi kacamata atau lensa kontak bisa melihat normal lagi. Kalau dengan lasik baru bisa. Ya. Oke. Dan untuk mencegah misalnya dok, misalnya saya punya anak, untuk mencegah kalau dia nanti bisa mengidap atau kelainan mata pada anak ini, bagaimana kiat-kiatnya untuk orang tua di rumah? Oke, pertama batasi menonton TV atau main game ya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama. Kemudian ajak anak-anak bermain outdoor, perhatikan juga jam istirahat ya, makan banyak sayur dan banyak buah. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ros atas tips-tipsnya dan juga bincang-bincang kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas.